Assalamualaikum coy. Ini jam setengah 7 pagi, dimana sedang kredit-kreditnya ya, untuk orang-orang mulai beraktivitas, berangkat sekolah lah, berangkat kerja, kuliah mungkin kalau yang jam 7 pagi ya. Dan di sini aku rencananya mau ke Purwokerto. Ini kebetulan ada jadwal ngawasi ujian. Selain itu juga ada rencana kepengin ke Isle Motoland atau Aile Motoland untuk servis. Ini kalau teman-teman lihat di odometerku sekarang di 7636, jadi 7600-an lah ya, dimana dari 0 sampai 7600 ini kita belum pernah servis besar teman-teman. Ini kan sebelum-sebelumnya itu servisnya di Kawasaki resmi ya, karena memang ada servis gratis. Ini sebenarnya masih ada servis gratis sekali di kilometer 12.000 apa ya, atau saya kurang begitu paham. Yang penting ini saya sudah 2 kali servis yang gratis, tinggal sekali doang ini. Tapi untuk saat ini rencana aku tuh mau servis besar teman-teman. Rencananya servis besarnya itu saya kurang paham ya, beda-bedanya servis besar dan kecil. Tapi yang jelas kalau servis besar itu dia itu dibongkar semuanya, termasuk throttle bodinya. Jadi throttle bodinya itu dibongkar dan dibersihkan dengan alat khusus ya, pembersih throttle body. Nanti mungkin kita spill aja apa aja sih servis besar yang ada di Aile Motoland, dan juga berapa biayanya ya. Ya kan, biar teman-teman juga tahu perawatan motor Zetik 25R itu dalam sekali servis, khususnya servis besar, itu menghabiskan berapa. Dan selain servis juga aku rencana mau ganti oli cuy. Dimana kalau di trip A, jadi kan di Zetik itu ada pengukuran ini ya, apa, kayak odometer. Terus ada odometer yang bisa kita setting, yang bisa kita apa ya, kembalikan seperti semula ya, kembalikan ke nol ya. Itu ada 2, trip A dan trip B. Biasanya kalau trip A itu aku setting buat oli teman-teman. Jadi dari 0 pas ganti oli, terus habis itu ke trip A, itu di situ aku akan biarin sampai dia itu menuju ke kilometer berapa. Bisa lihat di sini untuk trip A saya itu sekarang ya, dari pergantian oli sebelumnya sampai sekarang itu sekarang sudah 2238 lah, berarti mau 2250-an lah. Nah, itu sebenarnya itu masa-masa memang waktu ganti oli. Jadi kalau aku ya, ini buat aku ya, di Zetik ini oli itu diganti di kilometer 2000 sampai 2500. Ini kalau aku, nggak tahu tuh, ada yang 1500 terus ganti oli, ada yang bahkan 3000, bahkan nggak tahu sampai 5000 ganti oli, bahkan ada lupa ganti oli. Nah itu yang kacau. Nah kalau aku pribadi, bentar ya, ini rame kenapa ini. Oke, itu di kisaran 2000 sampai 2500. Karena apa? Karena kalau Zetik ini kan memang kompresinya tinggi dan olinya itu cepat panas teman-teman. Dimana semakin panas oli itu sebenarnya semakin bagus, tapi kalau kepanasan terus-terusan itu akan mengurangi kualitas olinya.
Dimana kalau kualitas olinya berkurang atau bahkan berkurang, nah itu olinya yang berkurang ya, nggak cuma kualitasnya aja tapi kuantitasnya atau jumlah olinya berkurang, itu nanti akan mengaruhi mesinnya jadi lebih kotor, karena kan oli itu kan untuk melumasi, dimana yang namanya melumasi itu kan panas, terus ada kerak, nanti jadinya ada karbon, sisa pembakaran oli ya. Nah disitulah yang membuat mesin jadi kotor. Mesin kotor ya airnya kemana-mana cuy. Maksudnya apa? Mesin kotor membuat satu, ya pergerakan mesinnya jadi nggak maksimal. Terus dua, mesinnya jadi lebih kasar. Tiga, kalau dibiarin itu merembet kemana-mana. Mesin itu kan ada piston, ada sebentar ya, kruk as, ada apapun itulah yang ada di dalam throttle body biasanya. Nah selain itu juga di dalam kop, juga di kop mesinnya di dalam itu saya juga kurang terlalu paham, tapi yang jelas kalau olinya sudah berkurang kualitasnya itu akan mempengaruhi. Terus ya pasti kalau kita mengendarai akhirnya tarikan jadi nggak enak, suaranya kasar, merembet, akhirnya bisa sampai kemana-mana. Apalagi kalau sampai olinya kurang atau bahkan habis oli untuk melumasi dan gak ada pelumasnya, ya wis ambrol mesinnya ya kan. Nah itu jadi ya memang perawatan mesin itu memang harus on time, harus berkala, harus dilakukan. Ini kebetulan aku udah membawa filter oli ya. Filter oli aku beli sendiri di dealer resminya. Kalau untuk olinya nggak tahu nanti, karena kalau oli itu kan tergantung dari kualitas, harga, dan juga kandungannya ya, serta dari kekentalan olinya. Biasanya kalau untuk setik itu pakainya yang 10-40W. Nah itu ada rumus-rumusnya sendiri teman-teman, dimana ada oli yang sedang dingin dan ada oli pada saat panas. Kapasitas olinya itu kalau semisal pakai filter oli itu kepake sekitar 2,5 liter teman-teman maksimal ya. Nah kalau nggak pakai filter oli itu sekitar 2,1 atau 2,2 liter, jadi nggak sampai 3 liter. Terus kalau semisal dikasih lebih banyak itu gimana? Nanti biasanya pengaruhnya ke tenaganya akan lebih boyo. Karena itu sih olinya kebanyakan otomatis kan kerja mesin kan terhambat ya, karena terhambat oleh oli yang harusnya cuma melumasi malah membanjiri. Ya otomatis kan jadi lebih boyo ya. Tapi biasanya kalau olinya banyak suaranya jadi lebih halus teman-teman suaranya. Cuma ya itu kalau kita ya pakai yang standar-standar aja lah, atau dengan takaran yang memang sesuai aja. Kalau terlalu sedikit juga kan resikonya ya mungkin mesin cepat panas, suaranya kasar, dan olinya juga karena mesin cepat panas ya olinya bisa berkurang karena memuai. Nah biasanya kalau aku itu nanti oli yang sisa kan pasti kan belinya cuma 3 liter ya, karena nggak mungkin dong ada yang oli jual setengah liter, apalagi kalau jenis-jenis oli tertentu ya. Nah itu biasanya aku simpen untuk oke, lanjut. Biasanya aku simpen buat pergantian oli selanjutnya. Nah ini juga nanti di Aile aku pengen lihat nih rencananya mau beli oli yang apa ya, karena kalau di Aile itu adanya adalah Ipon, Motul, sama oli lain ya. Itu saya kurang paham olinya apa, nanti kita lihat ya.
nggak ada oli ori Kawasaki teman-teman. Kalau motul itu ada yang 5100, ada yang 7100. Itu pernah aku bahas ya di YouTube sebelumnya. Nah ini nggak tahu nih nanti belinya yang mana nih. Alhamdulillah sampai di Aile Motoland. Semoga belum rame, malah masih pada tutup. Oke, ini Aile Motoland ya teman-teman ya. Kita lanjut untuk proses servis motor Zetik 25R Family C0. Oke cuy, kita akan masuk ke Aile Motoland dulu ya. Wah, udah rame. Halo Om. Nah ya mbok ketilang. Bahaya. Itu benyong karo DB killer. Aman. Arep servis bisa? Bisa lah ya, aman ya. Rambutnya gondrong apa ya Om? Mantap. Oke Mas. Gondrong. Ya apa ya Nyong ya, oline ya. Oke teman-teman, ini ada. Aduh, mau di situ lah. Ini ada motul 300V, ini overprice, overkill. 100. Kipela Nyong pengen jajal ASM kok. Oh ya AMS. PMS lah mikirannya Nyong dah. ASM berapaan ini Mbak? Yang ini ya berarti ya, yang sintetik ya 100% ya. Ini satu yang 1040 berarti ya Mbak. 217 ya. Kalau yang ini berapa Mbak? Yang apa? Yang motor 5100. 126 ya. 165 ya. Orang terlalu kaya bedanya ya karo ASM ya. Karo AMS ya. Ke Amerika. Oh, bagus nih bro. Ini apa ini biasanya? Motor yang di. Kalau yang apa? Oh iya. Mantap. Oke coy. Wala. 400.000. Cuik. Oh, yang ini apa ya? Sinja ya? Oh, ini Matic, ding Matic. Oh, ini Matic ya. Sintetik. Oh iya yang Matic ya, Ki ya. Oh iya, mantap. Sekarang. Iya sih. 5.000, tapi kan orang full sintetik ya? Enggak full sintetik ya? 5, tapi sebenarnya ini juga sudah pas ya? Pas. Sintetik kan sih nggak mau GP power malah kok. Nah, gue. Oke cuy, ini yang Tekno sintetik, ini enggak full sintetik, ini yang full sintetik 7100 160, ini 230 ya Mbak, 235. Oke, nanti kita cek dulu ya sekalian kayak servis besar bisa Bos. Iyalah apa total body dan lain-lain ya. Oke siap. Oke, nanti ya kita komunikasi dulu dan sambil lihat ya. Oke cuy, rencananya aku pakai motor 7100 sama servis besar. Tadi sudah dicek, katanya harganya ini kan 235, servisnya 325. Ini kali 3. Total berarti sekitar 975. Itu nanti belum tetek mengeke ya. Ya gitulah, nanti kita spill notanya. Oke, kayaknya Bos apa kuncinya dia mau kuncinya. Bentar ya cuy. Oh iya, si nyantel. Wah, sambil lihat-lihat ya. Nasr Beat. Iki patem sok iki, Mas. Nggo setik apa tuh? Kalau nggak set iki CBR. Oh iya. Berapa nih? Sama lu. Apa sama? Oh iya, berapa itu Nasr Beat patem sok, Mas? Mbak. 4.250. Lumayan ya. Bottom shock itu kalau semisal untuk ini teman-teman, kalau mau double disc. Wow, ini keren banget engine parts. Ini yang RCB ini buat motor apa Mbak? Oh ini R15. Berarti ini itu ya bisa keton ya mesinnya ya, olinya ya muncrat ya. Wah keren banget ini knalpot.
pelek. Ini ada peritilan-peritilan seperti kaliper, shockbreaker. Terus ini masternya bagus ini loh, pengen sebenarnya, nantilah gampang. Ini fuel cap, steering damper. Nah itu baut-baut dari apa itu, nanti lihat lah. Bukan kepengen tuh cuy. Oh ya, tuh banyak banget ya cuy. Nah ini ada single seater. Terus ini aparel teman-teman, ada tas dan lain-lain. Ini knalpotnya, jok. Ini karbon parts. Mantap. Ini di sini juga ada karbon parts buat ZX juga, buat motor-motor lain. Nah kalau ini yang premiumnya nih, cuys. Wih keren. Ancor, aku malah baru tahu tuh Ancor. Ini kopling aku satu biar enteng. Part-part biasanya ini dari Brembo, aku satu. Ini di sini semua. Filter oli, filter udara, ampas rem, dan peralatan untuk merawat motor. Oh ini ban. Nah nanti di sana itu ada bengkelnya ya. Mantap. Ini langsung dieksekusi sama Om Tato. Yes, mantap. Oke Cai, ini untuk olinya kita butuh 3 liter, sebenarnya 2,5an, tapi nanti kita belinya harus 3 sih. Terus nanti ini kita juga ada filter olinya. Terus ada chamber yang buat ngeflash ya, atau nanti diinfus. Nah ini untuk filter olinya cuy, taruh sini dulu. Oke, ini sudah dibuka cuy sama Mas Tato, dan di sini teman-teman bisa lihat rangkanya. Mantap. Ini lama banget nggak dibersihin, nanti sekalian di sini lah lap-lap sedikit biar keton celing. Ini dia namanya. Nih silindernya ada 4. Nah ini filter udara, dan nanti begitu ini dibuka ada yang namanya throttle body. Nah nanti sekalian dibersihin. Wah kotor cuy ya, karena memang dipakai jalan-jalan terus. Keliling terus. Nah nih aku mau sharing sedikit terkait dengan beberapa, saya ngomong kelemahan ya dari ZX 25R, dan ini baru ditemukan kemarin. Ada teman-teman di share di Facebook, itu ada dimana di sini teman-teman. Nah ini nih di sini tuh pada berkarat. Ini pada berkarat nih. Nah kenapa sih sampai berkarat? Ini biasanya baru atau lama itu berkarat, tergantung dari perawatan memang sih. Nah ternyata di sini kan ada lubang teman-teman. Nah nih di sini itu ada lubang. Nah lubang ini kalau teman-teman nyucinya mungkin terlalu disemprot ke sana, terus atau mungkin kena hujan dan lain-lain, itu nanti akan ada air yang masuk. Dimana air yang masuk akan terhalang oleh nih. Ini karena ini kan kalau ini nggak dibuka, ini kan ada mur ya yang nutup sini. Nanti airnya akan menggenang di sini. Nah air yang menggenang di sini teman-teman, air yang menggenang di sini, ini kan ada mur nih. Air yang menggenang di sini nanti bikin karatan di sini. Nah nanti akan bikin karatan. Nah kemarin itu saya airnya terlepas. Pada saat dilepas itu banyak air yang keluar. Sur. Ya jadi mungkin untuk teman-teman yang punya ZX dan lain-lain, ini benar-benar harus diperhatikan teman-teman. Benar, diperhatikan itu dari Om Tato. Diperhatikan. Syukur-syukur di sini disemprot oli atau WD-40 ya, atau pelumas biar nggak karatan, dan ini berkala dilepas agar airnya keluar. Terus habis itu disemprot. Syukur-syukur setelah dicuci disemprot pakai semprotan udara kalau ada. Kalau enggak disemprot pakai oli agar di sini nggak berkarat nih. Di sini nggak berkarat. Nah ini karena nanti nih. Nah ini arahnya di sini. Ini berkarat ini biasanya ini. Nah di sini. Oke, wah ini. Nah itu. Ini kalau teman-teman lihat ini sudah dibongkar.
sama Om Tato. Ini namanya throttle body teman-teman, dimana ada 4 ini ya, piston ya. Ini namanya piston ya bro? Apa? Throttle body yang di dalam sini, yang jek ya. Ini yang piston. Oh piston sini ya, ada 4 ya ini ya. Oke. Nah ini throttle body ini biasanya ini kalau semisal nggak pernah dibersihin dan lain-lain itu kotor. Nah kotor ini yang bikin suaranya nggak enak, powernya nggak maksimal dan lain-lain. Selain oli ya, ini olinya sebenarnya masih ada tapi warnanya hitam tuh. Nah ini sebenarnya salah satu lihat indikator olinya di sini. Kalau di sini itu masih ada, itu masih aman berarti. Kalau terlalu penuh, kadang itu bikin mesin jadi berat dan lain-lain. Tapi kalau ini setengah, ini standar lah. Biasanya kalau oli baru warnanya nggak hitam. Nah ini teman-teman bisa lihat nih, 4 silinder dijadiin satu. Nah, ini ada katalisernya yang bikin suaranya jadi pelan. Jadi nggak, bukan suaranya pelan, jadi nggak keras. Nah baru nanti knalpot racing. Biar nggak berisik, terus nggak ditangkap. Iya. Tujuan tambahannya bahaya. Nggak bisa di spill di YouTube. Oke cuy, ini filter olinya nih. Ini karena memang pas kalian diganti. Ini filter oli dari Kawasaki-nya. Tuh langsung keluar olinya. Jadi yang seperti yang tadi saya sampaikan, kalau filter olinya diganti berarti mau nggak mau harus nambah oli lagi. Jadi olinya tidak 2,2 ya, tapi bisa jadi 2,4 atau 2,5. Ini oli semuanya nih. Kotornya mantap. Ini proses nyopot busi teman-teman. Jadi kalau servis besar juga busi ikut dibersihin. Dia ada busi 4 di sini. Satu busi 250.000 kali 4 ya, kalikan sendiri. Kalau busi satunya rusak itu pincang nanti jadinya. Jadi memang mau nggak mau memang harus bagus businya. Kita ambil businya, caranya keren banget sama Om Tato. Ke magnet cuy. Keren. Nah nanti businya dibersihin sama dicek bagus apa enggak ya. Masih bisa dipakai. Oke. Ya, ini sama Om Tato lagi di tes busi. Ini ada alatnya sendiri, keren banget. Biar ngecek businya itu masih layak pakai atau enggak. Ini itu businya ada 4 tuh, 2 di sini, 2 lagi di tes. Ini 1000 rpm segini. Oh 1000 rpm. Kalau busi udah mulai lemah biasanya 1000 pun sudah nggak ada itunya ya. Ini yang satu udah mulai. Oh tuh. Sudah mulai ini ya. Dia udah nggak stabil. Ya? Oh iya. Itu kalau di rpm rendah, cuma mungkin kalau di rpm tingginya tinggi kuat dia ya? aman. Oh iya. Yang dia lebih sudah stabil. Mulai ini ya. Tapi kalau di rpm rendah ya. rpm rendah. Mantap. Jadi tahu nih kualitas busi kita. Tuh 500 kalau masih bagus dia masih keluar ya. Ini ya. Tekanan kecil, ibaratnya tekanan kecil. Okay. Yang satu udah mulai kurang. ya benar tadi. Tapi di rpm tinggi dia keluar. Masuk ya. Oke. Jadi mungkin kalau ntar langsamnya pas idle dia kurang enak, berarti pengaruh dari busi ini ya. Oh siap. Nek para diganti satu itu ya. Oke siap. Busi gue ya. Busi ditandai ora ya gue. Nanti tandai. Siap. Wah lihat tuh cuy kotorannya. Wes tuh lihat kotorannya. Ini sisa-sisa oli, sisa-sisa debu yang masuk. Ini Pembakaran ya mas ya. Tuh lihat. Ini
dibersihin langsung, disemprot sampai dalam-dalam ya. Berharap nanti setelah ini jadi lebih ngacir, doyok polisi bisa kabur. Nah ini juga dibersihin untuk saringan udaranya biar debu-debu yang menempel bisa hilang dan bisa lebih maksimal kerjanya. Siapa nih? Cipoki nang Mas Tato. Ya, oke. Ini kalau ganti filter oli harus dikasih oli sebagian masuk ke sini biar untuk terlumasi ya, biar melumasi filter olinya. Jadi makanya butuh lebih banyak oli. Ini olinya warnanya merah. Oke cuy, ini kita lagi memasukkan oli. Cek benar sesuai atau tidak, karena itu ada ukurannya itu, jadi bisa presisi jumlah oli yang masuk ke mesinnya. Nah ini sisanya untuk besok-besok. Tabung ngirit. Berarti buat ngecek kalibrasi biar seimbang gitu ya Mas ya. Nih untuk injeksinya juga dicek biar sama bukaannya, jadi nggak pincang. Mantap. Nah, ini nanti sekalian dicek kalibrasi untuk ininya ya, injeksinya diinfus kalian, dan juga nanti akan dicek apakah stabil atau tidak untuk setiap piston. Nah nanti ini harus dinyalain dulu teman-teman kalau misal mau diinfus dan dicek kalibrasinya. Starter. Nah ini nanti bisa dicek nih, kelihatan apakah stabil atau tidak. Jadi ada satu yang ini nanti dicek lagi. Ini sekalian di infus ya injeksinya. Oke, tunggu apa? Untuk 4 pistonnya apakah dia stabil atau tidak. Kalau teman-teman lihat di sini, ini sudah cukup stabil. Ada yang turun sedikit, itu karena yaitu tadi bisa kemungkinan businya 1 atau 2 yang sudah mulai kurang sehat. Nah, ini jadi kita tahu kalau semisal nanti servis berikutnya kita bisa ganti busi. Jadi sarannya sih ganti businya itu 4-4-nya. Nanti 2 yang masih sehat buat cadangan. Karena kan itu kan umurnya kan bareng terus. Alhamdulillah cuy, udah selesai. Ini mau dicoba sama Om Tato. Jadi memang yang namanya servis itu harus dicek dulu dan dicoba sama mekaniknya untuk ngecek kekurangan-kekurangan apa memang sudah oke atau enggak. Nanti dibawa muter. Mantap. Om Tato, thank you ya. Siap. Alhamdulillah. Sudah selesai, sudah jadi.
Wuhu, akhirnya seperti terlahir kembali cerita nih. Oke teman-teman, ini masih lampu merah. Nanti kalau pas hijau kita nanti lewat jalan utama. Nanti kita tes ya, apakah ada perubahan terkait dengan kondisi mesin setelah diservis dan juga diganti oli ya teman-teman ya. Ini tadi servisnya servis besar. Nah nanti kita cek ya teman-teman. Ya, gimana nih? Wah mantap coy, jadi enak banget. Wah, jadi enak banget, lebih enteng, terutama di putaran bawah sama atasnya ini. Wah, jadi enteng coy, alhamdulillah. Cuma ya karena ini ya di jalan raya jadi nggak bisa maksimal, tapi ini rasanya ya teman-teman ya, setelah diservis dan ganti oli ya, ini yang pertama adalah itu kalau awal biasanya itu ya di putaran bawah itu ya, itu biasanya agak sedikit boyo teman-teman, tapi pada saat setelah diservis itu bisa langsung cepat teman-teman nih. Tuh, langsung tuh. Oh mantap. Waduh sayang sekali tidak bisa maksimal, tapi ini udah kerasa banget entengnya. Terus suaranya juga lebih apa ya, halus apa ya. Jadi tadi itu pada saat suara idle juga itu lebih halus, nggak kasar. Kalau untuk panas nggak terlalu beda sih, karena memang ini kalau lagi banter memang panasnya akan tertutup ya sama angin ya. Tapi ketone sih ya mana-mana aja lah. Nih, ini ya standar nih, padahal tadi habis digeber-gebernya 93 nih untuk temperaturnya, ya wajar ya. Wah jadi kapan gini kebut-kebutan terus cuy. Hati-hati. Tuh jadi enak, alhamdulillah. Ya jadi tadi juga dicek juga semuanya, remnya juga masih aman. Paling tadi businya makanya tadi dibersihi, karena businya ada 2 busi yang mungkin sudah tidak terlalu optimal ya untuk pembakaran atau pengapiannya, tapi katanya masih bisa jalan sih. Mungkin nanti servis berikutnya sekalian ganti busi. Kalau teman-teman tahu harga satu businya itu sekitar 250.000. Kalau 4 kalikan aja sendiri, sejutai. Sejutai untuk busi saja. Oke, mungkin saya juga akan spill ya untuk harganya teman-teman. Nanti saya akan tunjukkan juga di layar untuk notanya, nota elektroniknya. Jadi yang pertama tadi aku itu servis besar. Servis besar itu tadi bersih filter udara, terus dikalibrasi throttle body, bersihi throttle body, terus infus injeksi, sama bersihin busi. Itu lengkap banget itu. Dan ya ini tadi rem dicek, terus gas dicek, dikasih pelumas dan lain-lain. Itu servis besar teman-teman, karena itu throttle bodinya turun. Itu biayanya 325.000. Apakah mahal? Apakah murah? Ya teman-teman yang menentukan sendiri ya. Tapi kalau aku pribadi, kalau teman-teman tahu, kalau di bengkel resmi itu 300.000. Cuma ada cumanya. Itu biasanya tuh kalau bengkel resmi itu tidak semuanya buka throttle body. Dia hanya bersihin filter udara, busi, sama dicek-cek aja lah. Terus paling di setting track recordnya itu 300.000 cuy. Oke, kalau di Aile Motolen itu 325.000. Oke. Terus kita juga tadi ganti oli. Ganti oli itu satu olinya itu 325.000 kalau nggak salah. 325 salah. 235.000. 325.000 itu servisnya ya. 235.000. Kita butuh 3 oli karena yang dipakai 2,5 liter.
Nah, berarti totalnya 705.000 untuk 3 oli. Terus tadi juga aku beli klip untuk mur di winglet teman-teman, itu satunya 1000 jadi 2000. Total berarti dari servis besar terus oli itu dan ini ya apa klip ya 1.032.000. Nah nih aku spill untuk screenshotan notanya. Jadi total 1.32.000 teman-teman. Apakah itu mahal? Apakah itu murah? Ah, itu relatif ya teman-teman ya. Kalau ngomong mahal, kalau untuk motor-motor biasa ya mohon maaf ya, kalau motor-motor yang matic kecil dan lain-lain itu ya mahal lah ya. Tapi kalau mungkin untuk moge, motor gede ya, bahkan 400 cc ke atas itu jauh lebih mahal lagi teman-teman, jauh lebih mahal lagi. Bahkan ada yang satu motor itu minimal 4 liter, jadi butuh 4, biasanya 3 standarnya. Kalau di Satic 25 itu 2,5. Nah aku ada sisanya gitu. Terus juga ini paling tambahan, aku juga sebenarnya sudah punya filter oli. Filter oli itu sekitar 120 ribuan lah. Cuma tadi karena aku nggak beli di sana, jadi itu tidak termasuk ya, karena aku beli sendiri gitu. Untuk yang di sana totalnya 1.032.000 teman-teman. Dan untuk olinya juga ini aku baru coba teman-teman, dimana motul 7100 yang full sintetik dengan harga 235.000. Cuma yang aku rasa sih memang sebanding lah dengan harganya. Oke, mungkin gitu aja teman-teman terkait dengan kegiatanku di hari ini. Semoga teman-teman bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan jangan lupa, kalau memang suka dengan videonya bisa like. Kalau semisal teman-teman kepengen lihat video-videoku yang lain, itu teman-teman bisa subscribe. Dan kalau misal teman-teman merasa bahwa video ini bermanfaat, teman-teman bisa share ke yang lainnya. Monggo kalau mau komen-komen juga nggak masalah, kita diskusi yang bijak. Dan semoga teman-teman sukses selalu dan selalu diberikan kesehatan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.